Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat bertemu kembali dalam acara Sarapan Rohani. Pagi ini Sarapan Rohani saya beri judul Batu dan Tisu. Nah, saya mengambil sebuah ilustrasi. Saya membaca sebuah ilustrasi, saya peragakan dulu ya. Ini ada sebuah air yang ditaruh di dalam gelas. Lalu saya celupkan batu ini. Nah, batu ini basah tapi hanya di luar saja ya. Basah hanya di luar saja. Kemudian saya celupkan sebuah tisu yang halus ya. Ini tisu ini halus. Saya celupkan. Nah, tisu ini basah tapi sampai ke dalam-dalam ini, ya, basah sampai ke dalam-dalam dan airnya pun mengalir. Nah, ilustrasi ini ilustrasi yang sangat sederhana. Saya ambil dari sebuah renungan. Saya terberkati dengan ilustrasi ini. Di dalam kehidupan kita pun, saat kita beribadah ataupun saat kita dalam acara apapun, dalam mendengarkan atau merenungkan setiap firman Tuhan, ada dua hal yang terjadi di sini. Yang pertama, kita datang beribadah atau kita mendengarkan firman, hati kita ini seperti batu ini. Jadi saat mendengar firman Tuhan itu kita dengar, tetapi dia tidak masuk ke dalam, hanya di luarnya saja. Seperti batu ini, yang basah hanya di luarnya saja. Jadi firman itu hanya terdengar saja, tidak masuk ke dalam hati kita. Sedangkan firman Tuhan yang kalau kita datang dengan hati yang lembut, dengan hati yang rendah, dengan hati yang haus, seperti tisu ini, dia mendengarkan firman Tuhan. Firman Tuhan itu seperti tisu ini ya, dia masuk ke dalam. Bahkan setelah keluar pun dari air ini, dia akan tetap memancarkan air. Firman itu akan tetap ada di dalam tisu ini. Bahkan firman Tuhan itu seperti kalau kita lakukan dalam kehidupan kita, ada dalam hati kita, masuk ke dalam hati kita. Sehingga kalau kita kemana saja, karena tisu ini selalu ada air, jadi air itu meresap ke dalam tisu ini, maka firman itu akan selalu ada dalam kehidupan kita. Kemana saja kita pergi, tisu itu tetap memancarkan air gini. Nah, demikian juga hati kita. Kemana saja kita pergi, firman itu memancar dalam kehidupan kita. Ada sebuah perumpamaan yang terdapat di dalam yang tidak asing lagi di dalam Markus pasal 4 ayat 1 sampai ke 20. Tidak saya bacakan semua, tetapi di sana juga ada satu perumpamaan yang menabur benih. Di situ ada 4 tempat titik yang jatuh benih itu. Yang pertama jatuh di pinggir jalan, yang kedua jatuh di batu-batu, yang ketiga jatuh di semak duri, dan yang keempat jatuh di tanah yang baik. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, di dalam kehidupan kita sehari-hari, baik saat kita ibadah pun, apakah kita datang seperti tisu ini, hati kita seperti tisu ini, kita datang dengan rendah hati, dengan kelembutan hati, dengan rasa haus. Sehingga saat firman disampaikan, firman itu bukannya seperti batu ini. Hati kita bukan seperti batu ini. Hanya firman itu hanya di luar saja. Sehingga kalau kita keluar pun tidak ngefek ya. Jadi tidak berfaedah. Tidak ada aliran firman Tuhan. Tetapi kalau hati kita seperti tisu, lembut. Tanah hati kita, tanah yang baik. Seperti di dalam Markus 4 ayat yang ke-20. Di sana dikatakan Markus 4 ayat 20, dan akhirnya yang ditaburkan di tanah yang baik ialah orang yang mendengar dan menyambut firman itu lalu berbuah.
ada hasilnya Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Firman itu bukan hanya kita dengar lalu berlalu begitu saja, tetapi masuk dan dapat kita resapi, dapat kita renungkan, dapat kita pelajari. Sehingga hidup kita boleh menghasilkan buah. Berbuah menjadi berkat bagi banyak orang. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, kita mau renungkan kehidupan kita. Apakah terlebih pribadi saya sendiri, apakah saat saya mendengar firman Tuhan itu apakah betul-betul masuk dalam hati saya? Bukan hanya masuk, tetapi firman itu boleh berbuah, memancar, menjadi berkat bagi banyak orang. Sehingga aliran-aliran firman itu tetap kemana saja kita berada. Aliran firman Tuhan itu ada. Firman Tuhan itu ada dalam hidup kita. Sehingga orang yang melihat kita boleh melihat ada Yesus, ada firman. Mereka boleh suka. Bukan hanya suka secara dunia kepada kita, tetapi suka dengan segala apa yang kita lakukan. Kita boleh menjadi berkat bagi banyak orang. Hidup kita boleh mendampakkan hal yang positif. Hidup kita indah di hadapannya. Kita memberi buah yang baik untuk kemuliaan nama Tuhan. Ada ayat yang berkata dalam sebagai ayat penutup ya Bapak Ibu Saudara yang terkasih, dalam Kolose 1 ayat yang ke-10. Kolose 1 ayat yang ke-10. Sehingga hidupmu layak di hadapannya serta berkenan kepadanya dalam segala hal. Kamu memberi buah dalam segala pekerjaan yang baik dan bertumbuh dalam pengetahuan yang benar tentang Allah. Kalau firman Tuhan itu melekat dalam hidup kita, kita boleh layak di hadapan Tuhan. Pertama, kita boleh layak di hadapan Tuhan. Kita boleh memberikan buah yang terbaik, khususnya di keluarga kita. Kita boleh memberikan tauladan baik pada suami, anak, cucu, menantu kita. Kita menjadikan tauladan supaya mereka boleh melihat ada Kristus dalam hidup kita. Kita menjadi orang tua, mungkin kita sebagai orang tua yang memberi dampak positif. Atau mungkin kita sebagai anak-anak, kita memberikan anak-anak yang mempunyai dampak yang positif di tengah-tengah keluarga. Bahkan di tengah-tengah selain di keluarga kita, di lingkungan kita, di tengah pekerjaan kita, di mana saja kita berada, kita boleh memberikan memberikan buah dalam segala pekerjaan yang baik. Apapun yang dilakukan itu semuanya baik dan bertumbuh dalam pengetahuan yang benar tentang Allah. Nah, kita mau bertumbuh di dalam Tuhan Yesus, syaratnya kita mau mendengar firman Tuhan. Dan bukan hanya mendengar. Kalau hanya mendengar seperti batu ini, kalau ditaruh di dalam air, maka yang basah hanya luarnya saja. Tetapi kita mau belajar seperti tisu. Hati kita seperti tisu, lembut ya. Lembut, hatinya yang lembut. Bukan perangainya hanya yang, maksudnya perangai aja yang lembut. Kalau saya mungkin agak mungkin tidak lembut ya. Tetapi saya belajar hati saya yang lembut untuk menerima kebenaran firman Tuhan. Sehingga firman Tuhan itu seperti tisu ini tetap memancarkan air, tetap mengeluarkan air. Dan hati kita pun tetap memancarkan firman Tuhan di mana saja kita berada. Nah, mari Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita mulai hari ini, pagi hari ini dengan hati yang selalu melekat dengan firman Tuhan, sehingga apa yang kita lakukan boleh berdampak yang baik, membuahkan berbuah-buah hasil yang baik, dan nama Tuhan Yesus boleh dipermuliakan melalui hidup kita. Sekian sarapan rohani pagi ini, kiranya menjadi berkat bagi Bapak Ibu Saudara sekalian, dan Tuhan Yesus memberkati.